Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas kelainan pada sistem peredaran darah manusia dan persilangan golongan darah. Tujuan pembelajaran: menjelaskan berbagai kelainan pada sistem peredaran darah manusia, menganalisis pola pewaris golongan darah melalui persilangan, menunjukkan pentingnya pemahaman genetika dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi dalam tubuh yang berfungsi mengedarkan oksigen, nutrisi, hormon, serta membuang zat sisa dengan bantuan jantung dan pembuluh darah. Komponen utama sistem peredaran darah terdiri dari yang pertama ada jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Dua, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah saluran tempat peredaran darah. Yang ketiga darah, mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon. Kelainan sistem peredaran darah yang pertama ada anemia. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin atau Hb lebih rendah dari normal sehingga oksigen yang diangkut ke seluruh tubuh berkurang. Jenisnya itu yang pertama ada defisiensi besi, paling umum sel darah merah kecil dan pucat. Yang kedua megaloblastik, kekurangan vitamin B12 atau folat. Yang ketiga hemolitik, sel darah merah cepat hancur. Yang ketiga genetik, thalassemia, anemia sel sabit. Yang terakhir ada aplastik, sumsum tulang gagal memproduksi sel darah. Dampaknya yaitu kekurangan oksigen pada jaringan, penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi dan aktivitas, serta risiko komplikasi jantung pada anemia berat. Penyebabnya yaitu yang pertama ada kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Yang kedua gangguan sumsum tulang. Yang ketiga kehilangan darah seperti menstruasi, luka, pendarahan saluran cerna. Yang ketiga ada penyakit kronis seperti gagal ginjal, kanker, infeksi. Yang terakhir ada kelainan genetik seperti thalassemia, anemia sel sabit. Gejalanya yaitu yang pertama ada cepat lelah, lemah, pusing. Yang kedua wajah dan kulit pucat. Yang ketiga sesak nafas saat aktivitas. Yang keempat jantung berdebar, kuku rapuh, dan rambut rontok. Dan yang terakhir pada anemia berat, pembesaran limpa, gangguan saraf B12. Cara pengobatannya itu yang pertama ada suplemen zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Yang kedua transfusi darah untuk kasus berat. Yang ketiga terapi khusus kelainan genetik seperti thalassemia, anemia sel sabit. Dan yang terakhir transplantasi sumsum tulang pada anemia aplastik berat. Kelainan sistem peredaran darah. Yang kedua ada leukemia. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi karena sumsum tulang belakang memproduksi sel darah putih atau leukosit terlalu banyak. Sel darah putih yang berlebihan ini tidak dapat berfungsi normal, sehingga mengganggu produksi sel darah merah dan trombosit. Penyebabnya yang pertama yaitu kelainan genetik, misalnya kelainan kromosom. Yang kedua, paparan radiasi atau bahan kimia tertentu. Yang ketiga, efek samping obat kemoterapi. Yang keempat, faktor keturunan seperti turunan keluarga dengan riwayat leukemia. Lalu yang kelima, sistem imun yang lemah. Jenis leukemia ada dua. Yang pertama ada leukemia akut. Perkembangannya cepat, membutuhkan penanganan segera. Yang kedua, leukemia kronis. Perkembangan lambat, bisa berlangsung bertahun-tahun. Gejalanya, tubuh cepat lelah, wajah pucat karena anemia, mudah mengalami infeksi, sering mimisan atau pendarahan, berat badan turun drastis, demam dan berkeringat pada malam hari, serta nyeri tulang atau sendi. Dampak pada tubuh: 1. Kekurangan sel darah merah. 2. Kekurangan trombosit. 3. Kekebalan tubuh menurun. Lalu pengobatannya yang pertama ada kemoterapi, obat untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, radioterapi, yaitu penyinaran untuk menghancurkan sel kanker. Yang ketiga ada transplantasi sumsum tulang belakang, itu untuk mengganti sumsum tulang yang rusak. Yang keempat, terapi target dan imunoterapi, itu obat khusus menyerang sel kanker. Lalu ada hemofilia. Hemofilia adalah kelainan darah yang diturunkan secara genetik di mana darah sulit membeku akibat kekurangan faktor pembekuan darah tertentu. Penyebabnya itu disebabkan oleh mutasi gen yang mengatur produksi faktor pembekuan darah. Diturunkan secara X-linked resesif dan biasanya menurun dari ibu pembawa sifat ke anak laki-laki. Bisa juga muncul karena mutasi baru atau
tidak adanya riwayat keluarga. Kemudian gejalanya itu ada pendarahan lama berhenti setelah luka kecil, mudah memar, pendarahan di sendi, lutut, siku, pergelangan, atau bisa juga bengkak dan nyeri. Lalu mimisan yang sulit berhenti. Pengobatannya itu belum bisa disembuhkan secara total, tapi bisa dikendalikan dengan terapi faktor pembekuan darah, obat-obatan seperti desmopresin untuk hemofilia ringan, fisioterapi untuk menjaga sendi, menghindari aktivitas beresiko tinggi agar tidak terjadi cedera, dan transfusi plasma segar pada kasus darurat. Hipertensi. Pengertiannya, hipertensi adalah kondisi medis ketika tekanan darah seseorang berada di atas nilai normal dalam jangka waktu yang lama. Tekanan darah normal umumnya berada di bawah 120 sampai 80 mmHg. Seseorang dikatakan mengalami hipertensi jika tekanan darahnya adalah 140 atau 90 mmHg pada pemeriksaan berulang. Penyebabnya kebiasaan merokok dan minum alkohol, kurangnya aktivitas fisik, jarang olahraga, obesitas, atau kelebihan berat badan. Pencegahannya mengatur pola makan, menjaga berat badan ideal, dan rutin berolahraga. Gejala yang ditimbulkan adalah pusing, sakit kepala, dan mudah lelah. Oke, selanjutnya aterosklerosis. Pertama-tama itu ada pengertiannya. Aterosklerosis ini adalah penumpukan lemak, kolesterol, dan zat lainnya. Kayak gini nih yang warna kuning. Di dinding pembuluh darah arteri. Ini pembuluh darah arteri. Sehingga membuatnya menyempit dan mengeras gitu. Lalu penyebab dari aterosklerosis ini pertama itu karena kolesterol tinggi atau LDL atau juga kolesterol jahat. Yang kedua karena merokok ya. Ketiga hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu diabetes, lalu obesitas dan pola makan tinggi lemak jenuh gitu. Lalu kurang olahraga juga bisa gitu, dan juga usia dan faktor genetik. Ini proses terjadinya pertama-tama kerusakan dinding arteri ya, misalkan karena tekanan darah tinggi atau karena merokok ya. Lalu kolesterol menempel gitu, membentuk plak lemak. Nah ini plak tuh yang warna kuning. Plak lemak makin tebal, dinding arteri mengeras dan menyempit gitu. Itu bisa jadi pecah gitu, terbentuk gumpalan darah, dan aliran darah itu bisa jadi berhenti total. Lalu gejalanya sebenarnya sering tidak bergejala sampai penyempitan cukup parah. Jadi jika gejala muncul tergantung itu lokasinya arteri yang tersumbatnya. Misalnya jantung, pada jantung itu nyeri dada atau angina dan juga serangan jantung. Kalau pada otak stroke, pusing, kelemahan tubuh. Kalau pada kaki nyeri saat berjalan atau claudication. Lalu ini bisa dicegah dengan cara makan sehat, rendah lemak jenuh dan tinggi serat gitu. Lalu berhenti merokok, rutin berolahraga, kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol, dan juga jaga berat badan ideal. Itu saja dari materi aterosklerosis, lalu akan dilanjutkan oleh Raffi. Tentang varises. Varises yaitu adalah pembuluh darah pena atau urat balik yang membesar, membengkak, seringkali berwarna biru atau keunguan, yang terjadi karena kerusakan atau kegagalan katup pembuluh darah sehingga darah menumpuk dan tidak dapat mengalir lancar ke jantung. Seperti ini gambarnya. Penyebabnya itu faktor genetik, jarang olahraga, dan obesitas. Cara pencegahannya itu rajin olahraga, makan makanan sehat, dan gejalanya yaitu nyeri, pegal, gatal-gatal di sekitar pena, bengkak dan terlihat menonjol. Seperti ini, menonjol dan berkelok-kelok, juga berwarna keunguan. Persilangan golongan darah. Golongan darah manusia ditentukan oleh gen ABO yang memiliki 3 alel. Golongan A menghasilkan antigen A, golongan B menghasilkan antigen B, golongan O tidak menghasilkan antigen. Golongan A dan golongan B bersifat kodominan, sedangkan golongan O bersifat resesif. Itu sebabnya
Golongan darah bisa A, B, AB, atau O. Golongan darah A dengan golongan darah A atau golongan darah A dengan golongan darah O menghasilkan golongan darah A. Lalu golongan darah B dan golongan darah B atau golongan darah B dengan golongan darah O akan menghasilkan golongan darah B. Golongan darah A dan golongan darah B menghasilkan golongan darah AB. Golongan darah O dengan golongan darah O, golongan darahnya akan menghasilkan golongan darah O. Artinya, golongan darah ditentukan oleh kombinasi gen yang diwariskan dari ayah dan ibu. Contoh persilangan golongan darah. Yang pertama, golongan darah A dikali dengan golongan darah B. Misal, A dikali B menghasilkan AB. Golongan darah A dikali golongan darah O akan menghasilkan golongan darah A. Lalu golongan darah O dikalikan dengan golongan darah B akan menghasilkan golongan darah B. Lalu golongan darah O dikalikan dengan golongan darah O akan menghasilkan golongan darah O. Anak bisa bergolongan A, B, AB, atau O masing-masing 25%. Inilah contoh pasangan dengan kemungkinan anak paling beragam. Yang kedua, ada golongan darah AB dikalikan dengan golongan darah O, yaitu golongan darah A dikalikan dengan golongan darah O akan menghasilkan golongan darah A. Lalu, golongan darah B dikalikan dengan golongan darah O akan menghasilkan golongan darah B. Anak hanya bisa bergolongan A 50% atau B 50%, tidak mungkin menghasilkan golongan darah O atau AB. Yang ketiga, golongan darah O dikalikan dengan golongan darah O. Jika O dikalikan dengan O kembali, akan menghasilkan golongan darah O. Jadi semua anak pasti bergolongan darah O 100% karena kedua orang tua hanya membawa alel resesif O. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan tadi yaitu sistem peredaran darah dapat mengalami berbagai kelainan serius. Contohnya, anemia, leukemia, hemofilia, talasemia, hipertensi, dan ateroklerosis. Persilangan golongan darah mengikuti pola pewarisan Mendel dengan 4 kemungkinan golongan yaitu A, B, AB, dan O. Pemahaman ini penting untuk menjaga kesehatan dan untuk perencanaan keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa, sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya.